Baik Ibu izin mulai ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Pada hari ini kita akan mempresentasikan eh, hasil kerja kelompok kami dengan tema Living Quran melalui pendekatan resepsi fungsional. Sebelumnya perkenalan sedikit terlebih dahulu, saya Rayhan Rodatul Jannah selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini dan juga selaku pemateri pertama. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, ada Kak Siti Sofatul Alia, Kak Warsina India Nimbum, dan Kak Fatihah Azahra. Baik, langsung saja. Di sini kami kelompok 3 dengan judul pembacaan surah Yasin dalam tradisi pesantren studi Living Quran di Pondok Pesantren Al-Kausar Kabupaten Jayapura di Papua. Untuk abstraknya, Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai teks yang normatif, tetapi juga hadir dalam praktik sosial keagamaan masyarakat Muslim. Nah, fenomena ini juga menjadi fokus kajian Living Quran yang menelaah bagaimana Al-Quran itu dipraktekkan, diterima, difungsikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, di sini kami memilih penelitiannya ini di Pondok Pesantren Al-Kausar, menganalisis gitu pembacaan surah Yasin di sana untuk melihat bagaimana bentuk resepsi fungsional yang berkembang di lingkungan pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dalam kerangka Living Quran dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pembina pesantrennya dan juga kuesioner kepada santri. Kemudian datanya diolah dengan deskriptif analisis. Di sini supaya kita dapat mengetahui fungsi praktek pembacaan surah Yasin di pondok pesantren itu difungsikan sebagai apa oleh masyarakat pesantren. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa pembacaan surah Yasin di Pondok Pesantren Al-Kausar ini tidak sekedar ritual saja, tetapi banyak fungsi-fungsi lainnya. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih dalam di dalam pembahasan. Baik, untuk pendahuluannya, hmm, singkat saja, seperti yang kita sampaikan juga tadi, bahwa Al-Quran itu tidak hanya dipahami sebagai teks normatif yang cuma dibaca, ditafsirkan, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran ini dan bagaimana Al-Quran ini dihidupkan dalam kehidupan masyarakat, apalagi kan dalam koridor Living Quran. Nanti penjelasan Living Quran lebih jelas akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Singkatnya, Living Quran itu ialah Al-Quran yang hidup ataupun menghidupkan Al-Quran. Nah, jadi macam-macam penelitian Living Quran ini banyak. Bisa seperti ini, meneliti surat Yasin, nanti dilihat dari resepsi fungsionalnya, atau bisa juga nanti kayak meneliti kualitas bacaan di mana gitu. Nah, intinya melihat bagaimana lah Al-Quran itu dihidupkan. Kemudian, dalam kerangka Living Quran ini, resepsi masyarakat terhadap Al-Quran ini menjadi salah satu aspek yang penting untuk dikaji. Jadi dikelompokkan jadi 3. Ada resepsi hermeneutis, ataupun eksegesis yang kemarin bahas, kemudian ada estetis dan resepsi fungsional. Untuk penjelasannya juga akan dijelaskan lebih dalam oleh rekan saya nanti ya di bagian materi. Kemudian ada juga sejumlah penelitian sebelumnya itu telah membahas fenomena resepsi Al-Quran dalam perspektif Living Quran. Kajian yang dilakukan oleh Syahrul Syamsuddin dan Abdul Mustaqim seperti menekankan pentingnya memahami Al-Quran sebagai fenomena sosial gitu. Dan lain-lain ya. Masih banyak pastinya yang sudah meneliti Living Quran ini. Gitu. Kemudian salah satu praktik yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah tradisi pembacaan surah Yasin yang dilaksanakan secara rutin di Pondok Pesantren Al-Kausar Kabupaten Jayapura yang terletak di Papua. Jadi tradisi ini bukan apa ya, bukan hanya menjadikan sesuatu kegiatan ritual saja, tapi di sini kita ingin melihat bagaimana mereka memfungsikan surat Yasin ini. Dari sini nanti kita juga menemukan hasilnya.
bahwa eh, banyak banyak fungsi-fungsi yang didapat dari membaca Yasin ini. Dari hasil penelitian kami nanti ada eh, fungsinya dari spiritual, psikologis, dan lain-lain ya. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, ya jelas lapangan, living, kemudian bersifat kualitatif, dalam kerangka kajian living Quran, pendekatannya resepsi fungsional sesuai tema. Jadi di sini pengen kita lihat gimana surat Yasin ini diterima dan difungsikan oleh komunitas pesantren. Penelitiannya dilaksanakan di pondok pesantren Al-Kausar tersebut. Jadi datang ke pondok itu untuk melihat kegiatan tersebut dan juga untuk wawancara. Nah, pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara sama Ustadz yang mengawasi kegiatan tersebut yang udah 20 tahunan, mengawasi kegiatan Yasin tersebut gitu. Dan penyebaran kuesioner kepada beberapa responden gitu. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara sistematis, lalu kami analisis untuk mengungkapkan bentuk resepsi fungsionalnya terhadap pembacaan surah Yasin di Pondok Pesantren Al-Kausar Kabupaten Jayapura. Baik, langsung kita masuk hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menyerahkan ke pemateri kedua kepada Kak Sofwa, kepada Bakti akan membahas tentang konten Quran ini berasal dari itu living dan juga Al-Quran. Living berarti hidup dan juga jika Al-Quran ini berasal dari akar kata living ini merupakan bentuk dari kata kerja yaitu life yang berfungsi sebagai adjektif sehingga perasa living Quran. Kemudian eh, slide-nya Kak. Konfigurasi berasal dari fenomena Al-Quran in everyday life, yaitu bagaimana Al-Quran dimaknai dan juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Secara istilahnya, Living Quran ini merupakan kajian ilmiah yang menelaah fenomena sosial yang berkaitan dengan kehadiran Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Kajian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai Al-Quran menginspirasi berbagai tradisi, kemudian ritual, praktik keagamaan, maupun perilaku sosial dalam kehidupan umat Islam. Jadi dengan demikian, kajian Living Quran ini tidak hanya memandang Al-Quran sebagai teks yang dibaca dan ditafsirkan secara normatif saja, tetapi juga sebagai realitas yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam studi Al-Quran karena memperluas pemahaman tafsir yang tidak hanya hadir dalam teks, tetapi tercermin dalam tindakan dan juga respon sosial umat Islam. Oleh karena itu, penelitian Living Quran ini menitik beratkan pada fenomena sosial yang menunjukkan bagaimana masyarakat dapat berinteraksi dengan Al-Quran. Meskipun substansi kajiannya tetap berkaitan dengan Al-Quran sebagai sumber inspiratif. Kemudian selanjutnya ada teori resepsi Al-Quran. Al-Quran telah hadir di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan juga intelektual yang beragam. Keragaman tersebut mempengaruhi cara pandang, penerimaan, serta pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, perbedaan dalam cara membaca, kemudian memahami, dan juga mempraktikkan Al-Quran merupakan hal yang wajar terjadi di kalangan umat Islam. Meskipun demikian, secara prinsip Al-Quran tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat Muslim. Dalam kajian akademik, fenomena penerimaan masyarakat terhadap Al-Quran dikenal dengan istilah resepsi.
Ahmad Rafiq mengklasifikasikan resepsi Al-Quran ini dalam tiga bentuk ya. Yang pertama ada resepsi eksegesis, kemudian resepsi estetis, dan juga resepsi fungsional. Yang mana resepsi eksegesis dan estetis itu telah dibahas minggu lalu oleh kelompok 2, dan sekarang kelompok kami membahas tentang resepsi fungsional. Sedikit resepsi eksegesis itu berkaitan dengan aktivitas penafsiran Al-Quran, baik secara lisan maupun tulisan. Sementara resepsi estetis itu menekankan pada aspek keindahan Al-Quran, baik dari segi bacaan maupun nilai estetika yang terkandung di dalamnya. Adapun resepsi fungsional ini merujuk pada pemanfaatan Al-Quran berdasarkan fungsi praktiknya dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai teks yang ditafsirkan, tapi juga dimanfaatkan untuk berbagai tujuan yang memberikan manfaat tertentu bagi pembacanya. Bentuk resepsi ini terlihat dalam berbagai fenomena sosial, seperti penggunaan ayat-ayat Al-Quran dalam doa, dan contoh praktik tersebut telah ada sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kisah seorang sahabat yang membacakan surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan seseorang yang tersengat kalajengking. Secara teoritis, konsep resepsi berakar dari teori resepsi dalam studi sastra yang dipelopori oleh Hans Robert Jauss, yang menekankan peran pembaca dalam memberi makna terhadap sebuah teks. Dalam konteks ini, studi Al-Quran, teori ini kemudian digunakan untuk memahami bagaimana umat Islam merespon dan juga mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Jadi dengan demikian, penelitian ini menggunakan teori resepsi fungsional untuk menganalisis bagaimana Al-Quran, khususnya dalam praktik pembacaan surah Yasin yang difungsikan dan juga dimaknai oleh masyarakat pesantren dalam kehidupan keagamaan mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya, Kak Warsinah. Baik, selanjutnya yaitu keutamaan surat Yasin dalam literatur tafsir. Sebagaimana yang kita tahu, surat Yasin ini dikenal luas dalam tradisi Islam sebagai salah satu surat yang memiliki kedudukan yang istimewa. Keutamaannya itu disebutkan dalam berbagai riwayat hadis serta dipahami melalui kandungan teologis yang terdapat di dalamnya. Dalam literatur tafsir ini, pembahasan mengenai keutamaan surat Yasin itu tidak hanya berkaitan dengan praktik pembacaannya saja, tetapi juga dengan pesan-pesan akidah yang terkandung dalam ayatnya. Dalam eh, tafsir klasik, salah satu keutamaan surat Yasin yang paling populer adalah penyebutannya sebagai Qol Al-Quran, yaitu jantung Al-Quran. Riwayat ini disebutkan oleh para ulama hadis, diantaranya oleh Imam Tirmizi dalam karya hadisnya. Para mufasir klasik juga seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengutip hadis tersebut. Beliau menjelaskan bahwa kualitas sanadnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun demikian, secara maknawi para ulama memandang istilah jantung sebagai simbol bahwa surat Yasin itu memuat inti ajaran Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan tauhid, kerasulan, dan keyakinan terhadap hari kebangkitan. Menurut dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juga, beliau menyinggung keutamaan surat Yasin sekaligus menekankan kandungannya sebagai pengingat manusia terhadap kehidupan akhirat. Nah, selain itu terdapat pula riwayat yang menganjurkan pembacaan surat Yasin ini bagi orang-orang yang sedang menghadapi kematian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin orang yang akan meninggal di antara kalian. Riwayat ini juga dicantumkan oleh Abu Dawud dalam kitab hadisnya. Nah, dalam tradisi keagamaan, pembacaan surat Yasin ini juga diyakini dapat memberikan ketenangan serta penguatan iman bagi orang yang sedang berada pada saat akhir-akhir hidupnya. Hal tersebut berkaitan dengan kandungan surat Yasin yang menegaskan kapasitas
kepastian kebangkitan dan kekuasaan Allah, khususnya pada bagian akhir surat Yasin, yaitu ayat 78 sampai 83. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa surat Yasin itu sebagai sarana pengingat akan rahmat Allah sekaligus penguatan keyakinan terhadap kehidupan setelah kematian. Menurut eh, atau Bari dalam Jami' Al-Bayan juga menyoroti kekuatan argumentasi teologis dalam surat Yasin. Menurutnya, diterusin aja Pak. Gimana Kak? Terusin aja Bu, nggak apa-apa. أشهد أن لا إله إلا الله. Dalam kitab Jami' Al-Bayan juga menyoroti kekuatan argumentasi teologis dalam surat Yasin. Menurutnya, keistimewaan surat ini terletak pada penyajian hujah yang sistematis mengenai keesaan Allah serta kepastian terjadinya hari kebangkitan. Oleh karena itu, dalam perspektif tafsir klasik, keutamaan surat Yasin itu tidak hanya dipahami dari sisi ritual pembacaannya saja, tetapi juga dari kedalaman pesan akidah yang dikandungnya. Sementara itu, dalam tafsir kontemporer, pemaknaan terhadap keutamaan surat Yasin cenderung diarahkan pada dimensi substansial dari kandungannya. Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penyebutan surat Yasin itu sebagai qalb Al-Quran, yaitu jantung Al-Quran, sebaiknya dipahami secara maknawi, yaitu karena surat ini merangkum Bu, pokok-pokok mungkin ajaran ditunggu dulu Islam. Bu. Soalnya suaranya nggak kedengeran. Atau diganti yang lain coba. Jadi pengen buka saya ini buru-buru. Baik, saya ambil alih ya sebentar karena di sana lagi azan, jadi suaranya nggak kedengaran. Baik, tadi terakhir sampai penjelasannya tafsir klasik ya, yang jam amalan. Di samping itu, para mufasir klasik seperti At-Tabari dalam Jami' al-Bayan juga menyoroti kekuatan argumentasi teologis yang terdapat di dalam surat Yasin ini. Jadi menurut At-Tabari, keistimewaan surah ini tuh terletak pada penyajian hujahnya yang sistematis gitu, apalagi mengenai keesaan Allah serta kepastian terjadinya hari kebangkitan. Kemudian, selain dalam literatur tafsir klasik, ada juga dalam literatur tafsir kontemporer tentang keutamaan surat Yasin ini. Dalam tafsir kontemporer, pemaknaan terhadap keutamaan surah Yasin ini cenderung diarahkan pada dimensi substansial dari kandungannya. Nah, dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, beliau menjelaskan bahwa penyebutan surat Yasin ini uh, bukan hanya sebagai qalbul Quran, tapi juga kita pahami secara maknawi, karena surat ini itu merangkum pokok-pokok ajaran Islam seperti keimanan kepada Allah, pengakuan terhadap kerasulan, dan keyakinan akan hari akhir. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami pesan Al-Quran secara mendalam, bukan sekedar menjadikannya sebagai bacaan ritual semata. Kemudian yang kedua, selain
Quraisy dalam tafsirnya, di sini juga ada Wahbah Zuhaili ya, dalam tafsirnya Al-Munir, beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat dalam surah ini memberikan penguatan iman serta keteguhan hati bagi orang yang beriman, terutama ketika menghadapi ujian kehidupan maupun tentang maupun ujian kematian. Jadi dengan demikian keutamaan surah Yasin ini dipahami tidak hanya dalam konteks ibadah ritual, bukan cuma ibadah yang ya sebagai ritual aja gitu yang dilakukan, tapi juga sebagai sumber ketenangan batin dan penguat kesadaran eskatologis. Nah, yang terakhir, dalam pendekatan tafsir tematik modern, surah Yasin juga dipandang sebagai surah dakwah yang menggambarkan perjuangan para rasul dalam menyampaikan kebenaran serta respon mereka terhadapnya. Nah, kisah tersebut menunjukkan pentingnya keteguhan moral dan kesabaran dalam oleh karena itu, dalam perspektif tafsir kontemporer, keutamaan surah Yasin itu dapat dipahami sebagai penguat tauhid, pengingat akan kematian, dan kehidupan akhirat. Bukan cuman sekedar ibadah ritual ataupun kayak sebagai qalbul Quran dan lain-lain. Baik, kemudian untuk materi tentang profil pondok pesantren Al-Kausar Kabupaten Jayapura, saya serahkan kepada Kak Warsina. Silakan Kak Warsina, kalau sudah azannya sudah berhenti. Ya, mohon maaf Ibu dan kakak semua. Oke, selanjutnya profil Pondok Pesantren Al-Kausar Kabupaten Jayapura. Pondok Pesantren Al-Kausar ini dirintis pada tahun 1976 oleh Haji Sujadi, seorang pejuang Trikora yang pada awalnya mendirikan Masjid Al-Aqsa, panti asuhan, serta sebuah yayasan pendidikan. Nah, pendidikan pesantren ini dilatar belakangi oleh keinginan beliau untuk menyediakan lembaga pendidikan Islam bagi anak-anak Muslim di Jayapura, yang pada masa itu beliau belum memperoleh fasilitas pendidikan keagama secara memadai. Pada tahap pada tahap awal pendiriannya, kepemimpinan pesantren dipercayakan kepada Kiai Haji Mansur Al-Kaf sebagai pengasuh pertama. Nah, seiring berjalannya waktu, kepemimpinan pesantren mengalami beberapa pergantian hingga saat ini berada di bawah pengasuhan Kiai Dimyati Husnain. Dalam aspek kurikulumnya, pesantren Al-Kausar ini juga mengembang sistem pendidikan yang memadukan tradisi pesantren Salafiyah dengan pendekatan pendidikan modern. Pesantren ini tetap mempertahankan kajian kitab-kitab klasik seperti ilmu nahu, sorob, dan fikih, serta kitab dasar seperti Safinatun Najah dan yang lainnya. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Fatihah. Oke, selanjutnya resepsi fungsional pembacaan surah Yasin di Pondok Pesantren Al-Kausar Kabupaten Jayapura. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Mustafa yang telah menjadi pembina pondok pesantren kurang lebih 20 tahun, diketahui bahwa pembacaan surah Yasin merupakan salah satu tradisi keagamaan yang dilaksanakan secara istiqomah setiap malam Jumat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangkaian pembacaan tahlil dan yasin fadilah yang dipimpin oleh seorang ustadz dan diikuti oleh seluruh santri. Penetapan surah Yasin sebagai bacaan utama pada malam Jumat tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan surah-surah lain dalam Al-Quran, melainkan merupakan bentuk praktik zikir yang disesuaikan dengan keutamaan waktu. Dalam praktiknya, pesantren juga memiliki pembagian bacaan tertentu, seperti surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan surah Al-Waqiah yang dibaca setelah sholat subuh. Pola pengaturan ini menunjukkan adanya sistem pembinaan spiritual yang struktur dalam membangun kedekatan santri dengan Al-Quran melalui pembiasaan ibadah yang berkelanjutan. Kemudian tradisi pembacaan surah Yasin di pesantren tersebut tidak sekadar dipertahankan sebagai rutinitas keagamaan, tetapi juga memiliki landasan yang bersumber dari ajaran para ulama dan masyayikh. Salah satu rujukan yang dijadikan dasar adalah ajaran Kiai Haji Maimun Zubair yang menganjurkan pembacaan surah Yasin hingga 40 kali dalam satu majelis pada kondisi tertentu. Selain itu, praktik ini juga dikaitkan dengan beberapa riwayat hadis yang sering dijadikan rujukan dalam tradisi masyarakat Muslim.
seperti anjuran membaca surah Yasin kepada orang yang menghadapi kematian serta keyakinan bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Dalam konteks ini, pembacaan surah Yasin tidak hanya dipahami sebagai aktivitas membaca Al-Quran, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi religius yang mengandung dimensi spiritual dan simbolik bagi komunitas pesantren. Secara praktis, pembacaan surah Yasin di Pondok Pesantren Al-Kausar memiliki tujuan utama sebagai sarana pengiriman doa kepada para almarhum pejuang pesantren serta keluarga santri yang telah wafat. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai media pelestarian tradisi keagamaan yang berkembang dalam kultur Islam Nusantara. Dalam perspektif resepsi fungsional, praktik tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai teks suci yang dibaca untuk tujuan ibadah normatif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana spiritual yang diyakini membawa manfaat tertentu dalam kehidupan. Para pengelola pesantren meyakini bahwa pembacaan surah Yasin dapat memberikan ketenangan batin, memperkuat spiritualitas santri, serta menghadirkan perlindungan dari berbagai gangguan yang bersifat non-fisik. Di samping itu, kegiatan tersebut juga diyakini dapat mendukung kelancaran aktivitas pesantren dan menjadi perantara dalam memohon kemudahan bagi berbagai hajat yang diharapkan oleh komunitas pesantren. Temuan mengenai resepsi fungsional ini juga diperkuat oleh data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa santri, yaitu Isya Mutiasari, Nurul Anisya, dan Desi Arizul Toibah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar santri baru mengenal tradisi pembacaan surah Yasin secara rutin setelah mereka memasuki lingkungan pesantren. Meskipun demikian, para santri tidak memandang praktik tersebut sekedar sebagai kewajiban institusional, melainkan sebagai kebutuhan spiritual yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka. Para santri memaknai pembacaan surah Yasin sebagai sarana untuk mengirimkan doa kepada keluarga atau kerabat yang sudah meninggal, serta sebagai bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi pengalaman pribadi, mereka merasakan berbagai dampak positif, baik pada aspek edukatif maupun psikologis. Secara edukatif, intensitas pembacaan surah Yasin secara rutin membuat mereka menjadi lebih fasih dalam melafalkan ayat Al-Quran dan lebih mudah menghafalnya. Sementara itu, pada aspek psikologis, para santri merasakan ketenangan hati dan rasa kedekatan spiritual yang lebih kuat setelah mengikuti kegiatan tersebut secara konsisten. Dalam rangka menjaga keberlangsungan tradisi tersebut, pihak pesantren berupaya menanamkan pemahaman teologis mengenai kedudukan Al-Quran sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Penanaman kesadaran ini dianggap penting agar santri tidak memandang pembacaan surah Yasin sekedar sebagai kegiatan rutin yang bersifat formal, tetapi sebagai praktik ibadah yang memiliki dimensi ketuhanan. Dengan memahami asal-usul dan kedudukan Al-Quran sebagai wahyu ilahi, santri diharapkan dapat menghayati bahwa interaksi mereka dengan Al-Quran memiliki makna spiritual yang mendalam serta memberikan manfaat bagi kehidupan pribadi maupun komunitas pesantren. Meskipun demikian, pengelola pesantren juga menyadari bahwa rutinitas yang dilakukan secara berulang dapat menimbulkan rasa jenuh di kalangan santri. Kejenuhan tersebut dipandang sebagai tantangan yang wajar dalam proses pembiasaan praktik keagamaan. Untuk mengatasi hal tersebut, pesantren menerapkan strategi variasi dalam kegiatan pembacaan Al-Quran dengan menyelingi rutinitas surah Yasin dengan pembacaan surah-surah pilihan lainnya. Misalnya, surah Al-Kahfi dibaca pada pagi hari Jumat, sedangkan surah Al-Waqiah dibaca setelah sholat subuh. Strategi ini bertujuan untuk menjaga semangat santri dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sekaligus memperkaya pengalaman spiritual mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pembacaan surah Yasin di Pondok Pesantren Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai tradisi ritual semata, tetapi juga dipaknai sebagai sarana spiritual, sosial, dan edukatif bagi komunitas pesantren. Dengan demikian, fenomena tersebut mempresentasikan bentuk resepsi fungsional Al-Quran, yaitu pemanfaatan Al-Quran berdasarkan fungsi praktisnya dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya, Kak Sofwa, Kak Warsinah, dan Kak Fatihah yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Eh, Sebelum kita akhiri, izinkan saya sejenak membacakan kesimpulan. Tradisi pembacaan surah Yasin di Pondok Pesantren Al-Kausar Kabupaten Jayapura ini merupakan salah satu bentuk praktik living Quran yang menunjukkan
bagaimana Al-Quran ini hadir dan berinteraksi dengan komunitas ataupun dengan orang-orang yang berada di pesantren tersebut. Nah, pembacaan surah Yasin ini dilaksanakan secara rutin setiap malam Jumat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tahlil dan juga Yasin Fadilah yang diikuti oleh seluruh santri. Praktik ini juga tidak hanya dipahami sebagai aktivitas membaca Al-Quran, tetapi juga dimaknai sebagai bentuk ibadah kolektif yang memperkuat hubungan spiritual antara santri, pesantren, dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam tradisi Islam. Kemudian untuk resepsi dalam perspektif resepsi fungsionalnya, di sini kami menemukan bahwasanya pembacaan surah Yasin di pesantren tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi ritual, yang mana mereka menjalankannya rutin setiap malam Jumat. Kemudian ada fungsi spiritual, karena dari hasil yang dibacakan oleh Kak Fatihah tadi dengan membaca Yasin secara rutin, mereka tuh juga merasakan ketenangan batin sosialnya sebagai media pengiriman doa kepada orang yang telah meninggal, itu kayak ke guru-guru mereka yang sudah tiada atau kepada orang tua santrinya yang udah nggak ada. Kemudian ada fungsi edukatifnya juga yang membantu meningkatkan kelancaran bacaan Al-Quran santri serta fungsi psikologis yang mana memberikan mereka ketenangan hati dan kedekatan spiritual dengan Allah. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa tradisi pembacaan surah Yasin ini tidak hanya dipahami sebagai praktik ritual semata, tapi memang uh, menjadi berbagai sarana kayak dari spiritual, sosial, edukatif, dan psikologis. Baik, sekian presentasi dari kami. Ibu ini mau dibuka sesi diskusi atau ke Ibu diserahkan? Boleh Bu kalau ada Uh, teman-teman Oke, satu baik atau kita dua ya. baik Bu, kita buka sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya sekitar satu atau dua orang tentang Living Quran ini. Kayaknya nggak ada Bu, nggak ada yang bertanya. Langsung dari Ibu aja. Udah lemes ya. Oke, baik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita Waalaikumsalam. sudah membahas materinya ya tentang tentang Living Quran, resepsi fungsional. Oke, jadi kita langsung saja. Oh, salah nih. Indonesia lagi error nih dari kemarin nih ya. Stres banget. Mana sih? Hmm, belum ya, belum muncul ya. Belum Ibu. Hmm. Oke. Baik. Langsung saja kita akan lihat jurnalnya. Ini pembacaan surat Yasin dalam tradisi pesantren nih. Oke. Bisa seperti ini atau bisa juga judulnya misalnya resepsi Al-Quran dalam pembacaan surat Yasin. Kemudian nanti studi Living Quran di Pondok Pesantren Al-Kausar Kabupaten Jayapura. Bisa begitu. Jadi resepsinya sudah terbaca dari awal ya bisa, tapi bisa begini juga sih. Tapi kalau langsung resepsi fungsional Al-Quran dalam tradisi pembacaan surat Yasin itu sudah lebih jelas lagi. Ya, jadi nanti bisa dipilih yang mana ya. Oke, kemudian untuk abstraksinya, jadi teman-teman resepsi fungsional itu tadi sudah dijelaskan ya, merupakan salah satu jenis resepsi
yang intinya itu adalah pada bagaimana Al-Quran itu difungsikan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membedakan penelitian resepsi S1 dengan S2 ya. Nah, karena di S1 ini juga sudah banyak tema-tema terkait dengan resepsi. Seperti misalnya pembacaan surat Yasin, pembacaan surat Al-Muluk atau apa gitu ya. Nah, nanti bedanya apa dengan yang di S2? Nanti kita akan bahas. Ini ada Sahiran Samsudin. Di sini saya tanyakan ini kenapa disebutkan di abstraksi? Apakah ini teori hermeneutik atau tidak? Jadi kalau dia tidak punya ini tertentu ya, tidak punya manfaat yang besar sekali, itu tidak perlu diletakkan di abstraksi. Karena tadi di pendahuluan kayaknya saya lihat Sahiran Samsudin dengan Abdul Mustaqim ini hanya sekilas diceritakan sebagai penelitian terdahulu ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini tidak perlu namanya. Abstraksi itu dia harus yang istilahnya itu kalau kesimpulan kan sudah diperes gitu ya. Nah, abstraksi ini dia diperes lagi. Jadi sesuatu yang dia bukan inti dari penelitian kita itu tidak diletakkan di abstraksi. Kemudian ini sudah ada fenomena sosial budaya ya. Jadi ini fenomenologi berarti. Kalau fenomenologi itu berarti berangkat dari sebuah fenomena. Di mana misalnya masyarakat Indonesia memiliki sebuah fenomena unik dibandingkan negara lain, negara muslim lainnya. Yaitu misalnya tradisi pembacaan yasinan gitu, atau tradisi yasinan. Orang Indonesia ini sangat sangat kreatif ya. Yasinan, hataman, syukuran, itu tradisi-tradisi yang sangat kaya sebenarnya. Nanti akan kita, kalau kita dalam living Quran itu biasanya fungsional itu sangat bagus sekali ya ketika kita ingin mencari apa sih latar belakang atau apa sih alasan atau apa sih manfaat dari tradisi-tradisi ini atau fenomena sosial budaya ini. Nah, nanti ada kaitannya dengan Al-Quran. Nah, nanti teman-teman ketika menentukan tema fungsional ini, resepsi fungsional, hati-hati ya. Kayak kemarin itu ada bimbingan akademik ya, itu punya judul tentang tradisi jujuran. Nah, jujuran itu kalau di Betawi itu uang hantaran namanya. Nah, saya tanyakan, ini kalau jujuran ini, dia apakah dia termasuk dari mahar atau tidak? Jadi ketika proses jujuran itu, apakah dia itu masuk ke dalam bagian mahar, ataukah dia terpisah? Kalau dia masuk dalam bagian mahar, berarti bisa si fungsional. Kenapa? Karena ada ayat Al-Qur'annya, ya. Ada ayat tentang mahar di surat An-Nisa. Tapi kalau dia berdiri sendiri, jujuran atau uang bawaan itu nggak ada ayatnya. Nah, kalau itu ya bagaimana nanti mau diresepsi? Nah, nanti untuk resepsi ini teman-teman bisa mencari budaya ya, bisa jadi dia memang disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, misalnya seperti mahar tadi. Itu kan mahar itu kan kalau di beberapa daerah itu ada mahar-mahar yang berbeda gitu ya. Seperti misalnya di mana itu yang perempuan mendapatkan mahar misalnya ya. Jadi kan dia ada yang berbeda tuh. Atau misalnya dia itu tidak ada istilahnya dalam Al-Qur'an, tapi dia menunjukkan pada itu. Misalnya syukuran tadi ya, syukuran tadi kan misalnya syukuran apa gitu, syukuran punya rumah baru, itu kan nggak ada dalam Quran. Tapi itu bisa kita lihat ada di dalam ayat la in syakartum la azidannakum. Dia bisa langsung, bisa tidak langsung. Intinya dia harus ada ayat Qurannya. Kalau tidak ada ayat Al-Qur'annya, baik yang tersurat maupun tersirat, maka dia tidak bisa dijadikan resepsi. Ya, karena ini kan living Quran ya, living Quran. Jadi harus ada ayat Qurannya. Berarti yang tadi jujuran itu menurut saya itu kalau dia terpisah dari proses mahar, berarti dia bukan nggak bisa dijadikan living Quran. Tapi kalau dia menjadi satu, ya maka bisa. Contoh lainnya kalau fungsional ini misalnya ada tradisi siraman misalnya, siraman pengantin. Nah, dalam siraman pengantin itu didahului misalnya dengan pembacaan atau khataman ayat Al-Qur'an. Nah, itu bisa ya. Jadi budayanya itu masuk ada kemasukan tradisi Al-Qur'annya. Itu bisa diresepsi. Oke, ini bagus. Ini saya kuningin ketupat ya mau. Nah, ini bagus ini. Ini salah satu nanti yang membedakan kita dengan S1 ya. Jadi kalau S1 itu ketika kita meneliti resepsi fungsional, maka biasanya itu kan hanya wawancara saja. Bagaimana pengalamannya, apa yang dirasakan, kemudian apa tujuannya, apakah misalnya mengetahui bahwa ini dalilnya ada di dalam Al-Qur'an, apakah dalilnya ini apa namanya apa gitu ya, itu S1. Nah, kalau S2 itu nanti teman-teman harus sudah bisa melebarkan
resepsi fungsional ini ke beberapa beberapa pembahasan. Jadi fungsi ritualnya seperti apa, spiritualnya seperti apa, sosialnya seperti apa, edukasinya seperti apa, dan psikologinya seperti apa. Seperti misalnya kalau dalam surat Yasin ini, nanti teman-teman tidak hanya mewawancarai orangnya ya, orangnya yang membaca, tapi juga dilihat faktor dari psikologinya. Misalnya, ketika ada orang membaca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal, itu kan kalau di dalam beberapa pembahasan disebutkan tidak sampai kan pahala pahalanya gitu kepada orang yang sudah meninggal. Tapi kita tidak hanya sampai pada situ aja gitu ya. Kita bisa nanti mengembangkan ke faktor psikologisnya. Misalnya ya, dulu waktu bapak saya meninggal tahun 2013 itu saya masih proses S3. Jadi kejadiannya itu kaget gitu ya, karena baru baru tahunya itu setelah meninggal, baru dikasih tahu ya. Setelah itu nyari tiket pesawat nggak ada. Sebelumnya itu saya sudah janji dengan orang tua saya, dengan bapak saya itu nggak lama lah, paling 2 bulan 3 bulan. Ternyata 8 bulan belum selesai ketika itu ya, karena pembimbingnya susah. Nah ketika itu saya itu nangisnya itu bukan yang sedih biasa ya, jadi sedihnya itu kayak kalau kita lagi makan tiba-tiba air mata keluar, nggak ada pendahuluannya. Nanti sedang ngobrol tiba-tiba air mata keluar dan itu berbulan-bulan gitu dan sampai sekarang masih suka sedih dan itu kadang-kadang sering kali jadi cara saya itu untuk menghilangkan kesedihan saya membacakan doa untuk bapak saya almarhum termasuk misalnya surat Yasin ya kalau kita ke kuburan atau ketika momen seperti inilah Ramadan menjelang Lebaran. Nah justru itu bukan bermanfaat buat si mayitnya ya, bukan bermanfaat buat bapak saya. Bisa jadi itu bermanfaat buat diri saya sendiri. Kenapa? Karena setelah saya membaca itu ada perasaan tenang. Itu kan secara psikologis bisa ya, nanti bisa masuk ke arah situ ya. Atau misalnya di Indonesia ini tradisi membaca Yasinan itu kan biasanya bareng-bareng gitu ya, terutama di kampung-kampung. Nah, itu kayak di kampung saya di Bekasi di Ujung Harapan. Itu ada tradisi membaca Yasinan bareng-bareng. Nah, itu kan sosial. Jadi bagaimana orang Indonesia itu suka banget itu yang namanya ngumpul-ngumpul buat pengajian, buat baca Yasin, buat tahlilan. Nah, itu nanti bisa diungkap. Ya, jadi S2 lebih lebih luas lagi ya, bukan hanya nanti terkait dengan wawancara. Ini saya kuningin ya karena bagus. Nah, berikutnya karena di abstraksi ini sudah disebut fenomenologi. Nah, lihat ini ada kuning-kuning ya. Nah, ini kan sudah disebut nih fenomena sosial budaya. Maka kalau sudah penelitian fenomenologi, bagusnya untuk pendahuluan itu dibuka dengan fenomena yang ada. Jadi nanti kita bisa ungkap misalnya fenomena, langsung aja fenomena pembacaan surat Yasin di Indonesia itu apa gitu ya. Atau menjadi hal yang unik gitu ya. Di mana Indonesia ini memiliki fenomena pembacaan surat Yasin. Atau bisa juga dibuka dengan fenomena-fenomena yang lain yang bisa diresepsi ya, tapi kita mengerucutkan nanti ke pembacaan surat Yasin. Jadi ibaratnya pendahuluan ini etalase ketika orang itu dia membaca itu yang pertama kali dibaca itu harus sesuatu yang menarik. Nah, memang kalau dalam pendahuluan itu kita bisa ada dua cara ya menulis pendahuluan. Bisa umum ke khusus, bisa khusus ke umum. Atau biasanya kalau dijelaskan itu bisa piramida tegak, bisa piramida terbalik ya. Nah, kalau yang ditulis ini nggak salah ya, ini juga benar. Ini modelnya piramida terbalik. Jadi umum dulu, Al-Quran dulu. Nah, setelah itu baru yang lain-lainnya, living Quran, baru nanti ke resepsi, baru ke pesantren gitu ya. Ini namanya piramida terbalik. Ada lagi piramida tegak ya, itu khusus dulu, jadi langsung jeger, resepsinya di awal. Nah, untuk jurnal itu kadang-kadang, terutama fenomenologi ya, itu akan sangat menarik apabila dibuka pendahuluan dengan fenomena. Bisa juga misalnya kalau teman-teman em, membahas terkait dengan apa itu, misalnya yang ada angka-angkanya lah, misalnya fenomena perceraian di Indonesia misalnya. Nah, itu bisa dibuka dari fenomena perceraian, berapa angkanya di Indonesia. Atau misalnya fenomena gugat cerai ya, itu berapa angkanya. Nah, itu di pendahuluan bagus ya dibuka. Jadi latar belakangnya nggak bukan definisi Al-Quran ya, tapi langsung ke apa namanya tadi, langsung ke khususnya. Oke, ini saya kuningin tadi ya untuk memastikan lagi Sairon Samsudin ini dia hanya penelitian terdahulu ya. Nah, ini bagus sih ini sudah ada penelitian terdahulu ya. Nah, saya tulis di sini bagus sekali sudah ada penelitian terdahulu.
Nah, nanti penelitian terdahulu ini, kalau bisa itu langsung nanti ada apa namanya ya, dikelompokin ya. Ini kayaknya kedikitan nggak sih? Coba nanti di pendahuluannya dilihat ya. Pendahuluan itu kayaknya kalau nggak salah minimal tuh 900 kata. Ini nggak pakai word ya. Kalau pakai word bisa kita lihat ini berapa kata. Sekitar 1000 lah, 1000 kata lah. Nah, nanti di kalimat sebelum akhir, nah jadi pendahuluan itu isinya tuh yang ada di judul ya. Jadi kalau judulnya seperti ini berarti misalnya resepsi Al-Quran. Nah, kenapa resepsi? Nah, kenapa surat Yasin? Kemudian ada apa sih di pesantren Al-Kausar itu? Nah, itu biasanya 1000 kata cukup itu. Artinya nggak kebanyakan ya. Ini kurang kayaknya. Nah, nanti untuk apa rujukannya, penelitian terdahulu, nanti teman-teman bisa kumpulin beberapa penelitian yang mirip ya, yang mirip isinya. Nah, setelah itu diringkas ya, atau dikelompokin menjadi 3 misalnya. Jadi misalnya diskusi tentang resepsi Al-Quran sudah banyak dibahas dalam beberapa kajian atau dalam beberapa penelitian. Atau dalam 3 atau dalam 2 arus utama misalnya. Jadi penelitian resepsi Al-Quran itu sudah marak dilakukan atau dikaji dalam 3 arus utama misalnya. Pertama atau arus yang pertama adalah pembahasan resepsi Al-Quran yang dikaitkan dengan misalnya gitu ya, moderasi beragama misalnya. Kemudian yang kedua itu resepsi Al-Quran surat-surat terpilih pada beberapa daerah, sebutin. Nah nanti setelah itu di akhir teman-teman mengatakan penelitian ini berbeda dengan pada apa berbedanya ya. Itu disebut sebagai research gap kalau dalam penelitian ya. Nanti di tesis juga sama seperti itu. Kemudian nanti kalau ada kontribusinya, kontribusi ditaruh di bawah ya. Jangan sampai tidak kontribusi. Kontribusinya untuk apa? Nah, ini kontribusinya misalnya untuk eh, sebagai salah satu sumber penafsiran kontemporer yang dilihat dari misalnya budaya budaya di Indonesia. Sehingga nanti ketika ada orang yang eh, memasukkan budaya kita itu ke dalam penafsiran itu eh, bisa ya bisa. Kenapa? Karena kan penafsiran itu kan yang kontemporer ya, penafsiran kontemporer itu kan berarti kan ada hal-hal yang harus di apa namanya ya dilihat ya, termasuk budaya masyarakat itu juga bisa menjadi sebuah pertimbangan. Oke, untuk metodenya ini sudah bagus, tapi nanti ditambah lagi teknik pengumpulan datanya, teknik kok teknisi, teknik ini ya, teknik analisis data dan model analisisnya seperti apa ya. Tidak perlu banyak-banyak, sekitar sebaris apa 2 baris sudah cukup. Kemudian profil narasumbernya harus jelas kalau lapangan. Ya, meskipun kita ini orang Al-Quran, bukan berarti abai ya. Jadi sama seperti humaniora. Kita kan humaniora masuknya. Berarti nanti harus jelas itu tambahin tempat penelitiannya di mana, kapan dilaksanakannya, kemudian narasumbernya siapa saja. Nah, ada perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif kan dia hanya melihat angka ya, hanya melihat angka. Apakah terdapat pengaruh? Seberapa besar pengaruhnya? Kalau kualitatif itu nanti semakin banyak macam orangnya itu semakin bagus. Jadi misalnya nanti yang di wawancara gurunya misalnya. Kemudian kalau nggak gurunya, nah muridnya, santrinya. Kemudian kalau misalnya ini memang kajiannya umum berarti masyarakat luas seperti apa. Jadi semakin banyak model narasumber itu akan semakin kaya datanya ya. Nah, seberapa banyak jumlah orangnya tidak ditentukan. Yang penting dia sudah sampai pada titik jenuh yang kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau jawabannya sudah sama berarti ya sudah. Berarti sudah jenuh dia itu. Sudah matang ya. Maka ini bagus sudah living Quran. Apa ini? Oh, ini sudah bagus ya, bagus sekali. Ini pengertian resepsi ya, fungsional ya. Jadi kajian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai Al-Quran menginspirasi berbagai tradisi ritual, praktek keagamaan maupun perilaku sosial dalam kehidupan umat Islam. Bagus. Oke, ini resepsinya. Nanti kalau terlalu banyak, resepsi bisa dimasukkan di pembahasan Living Quran ya, karena dia termasuk Living Quran. Oke, nah ini kalau saya usulnya, ini nanti Fadilah Surat Yasin dimasukin ke diskusi ya. Nih, nanti kan ada nih diskusi. Ini apa nih?
Nah, ini pembahasan Fadilah Yasin nanti dimasukkan ke diskusi, dijadikan sebagai analisa. Nah, jadi misalnya ada santri yang bilang misalnya surat Yasin pada malam Jumat ini apa? Nah, nanti rujukannya apa? Nanti kita analisis. Nih, contohnya begini. Misalnya, nah nanti teman-teman kalau nulis tesis juga sama seperti ini ya. Untuk penulisan tesis juga sama. Nah, ini kan yang kuning-kuning ini statement kan? Statement dari narasumber ya. Yang pertama katanya untuk membacakan doa untuk orang yang telah wafat, nah, termasuk keluarga santri yang telah wafat. Nanti teman-teman cari dalilnya apa? Dalam hadis dalilnya apa? Ada di atas kalau nggak salah ya. Meskipun dalilnya lemah itu ya nggak apa-apa. Nah, jadi kan kita pengen sebenarnya kita bukan ingin mencari ini benar nggak sih baca Quran pada malam Jumat gitu ya. Hukumnya benar nggak sih? Hukumnya boleh nggak sih? Bid'ah nggak sih? Bukan itu yang kita cari. Kita itu ingin memotret kebiasaan masyarakat. Dan kita ingin tahu alasan dia di balik pembacaan itu apa gitu. Jadi nanti coba dicari hadisnya. Biasanya sih ada hadisnya meskipun hadisnya itu dhaif ya. Malah kalau di keluarga saya itu ya takwa itu ada tradisi aneh ya. Ini aneh. Kenapa? Karena jarang orang yang ngelakuin itu. Jadi kalau di saya itu kalau ada bayi baru lahir itu kita harus dibotakin 40 kali, 40 rebo. Jadi anak saya itu semuanya botak, nggak pernah ada, kalau kecil ya, nggak pernah ada rambutnya itu, 40 rebo. Nah, itu aneh itu, nggak ada dalilnya. Nah, boro-boro di Al-Quran dalam hadis yang apa yang lemah aja itu nggak ada. Tapi itu ada di dalam salah satu kitab ya. Tapi saya lupa kitabnya apa. Jadi dulu Al-Makfur di pesantren ya kayak di pesantren itu nyuruh seperti itu katanya biar anaknya pinter. Ada lagi di tempat itu kalau almarhum dia tidak pakai nggak ke bapak tapi ke ibu. Nah padahal kan nggak ada dalilnya. Nah, ternyata itu katanya ada di dalam kita apa dari riwayatnya katanya. Saya nggak ngerti riwayatnya itu Nabi atau dari siapa ya sehingga kalau di tempat saya kalau orang meninggal itu binnya itu dari uh, binnya ke bapak. Artinya apa? Artinya biasanya tradisi-tradisi yang ada itu ada sumbernya. Cuma kadang-kadang setelah kita lakuin beberapa generasi kita nggak diajarin sumbernya dari mana. Jadi nanti dicari ya tujuannya bukan untuk mencari yang benar ini Yasin apa Al-Kahfi bukan itu ya. Nah, diingat bukan itu, tapi tujuannya itu adalah untuk mencari alasan di balik masyarakat kita itu baca surat Yasin. Kemudian nanti tambahkan aspek psikologi yang tadi saya bilang. Ini untuk membedakan tesis teman-teman atau jurnal kita dengan yang S1 ya, atau dengan jurnal yang biasa. Nah, jadi secara psikologi seperti apa. Kemudian ini disebutkan ada ketenangan batin katanya, mendapatkan ketenangan batin. Nah, itu juga nanti bisa dicari rujukannya. Nah, nanti caranya seperti ini. Jadi setelah teman-teman, ini kan hasilnya nih ya, hasil penelitian kan? Nah, nanti teman-teman bisa simpulkan, setelah itu nanti ada kata-kata seperti ini. Hal ini juga pernah disebutkan dalam jurnal apa-apa yang isinya sama. Kalau membaca surat Yasin itu atau membaca Al-Quran itu membuat tenang batin. Atau misalnya ini, memperkuat spiritual. Ini kan harus dicari ini spiritual. Kenapa dia memperkuat spiritual? Misalnya ya, misalnya ada di dalam kitab Imam Ghazali misalnya, atau di dalam kitab tasawuf. Dicari. Nanti itu bisa kita analisa hal ini misalnya juga pernah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam bukunya gitu. Jadi kita mencari di balik pernyataan itu apa. Lalu kalau memang tidak ada sama sekali ya. Kemudian kemudahan kemudahan bagi berbagai hajat dan lain dan lain sebagainya. Kemudian ini ada katanya kebutuhan spiritual, cari dalilnya apa atau cari analisa di balik itu apa. Ya, nah itu namanya fungsional. Nah, jadi kita mencari, boleh nggak misalnya gini, boleh nggak kalau kita misalnya mengkaji dalil hadisnya? Karena ini hadisnya dhaif rata-rata ya untuk pembacaan Yasin. Jawabannya boleh, boleh ya. Jadi misalnya kita sebutkan, kita takhrij hadisnya, kemudian nanti akan kita sebutkan rujukannya apa? Nah, rujukannya ini lemah atau kuat. Tapi nanti kalau living Quran itu dia tidak boleh menjudge ya, tidak boleh mengatakan ini salah atau tradisi ini bid'ah misalnya. Nah, itu dihindari. Karena kita memotret bukan menilai.
Kalau memang teman-teman ingin puas ya, misalnya hukumnya apa, apakah ini bid'ah, apakah ini boleh, itu bukan di Living Quran tempatnya, tapi di library research kalau itu. Kalau teman-teman ambil library research, baru teman-teman boleh mengatakan hukumnya bid'ah lah, apalah, kemudian dalilnya lemah, harusnya tidak dipakai, harusnya al-kahfi, baru boleh. Tapi kalau Living Quran, kita hanya memotret masyarakat, apalagi resepsi. Dan budaya itu tidak boleh dihina, ya. Itu kode etik. Tidak boleh kita menghina budaya seseorang, apalagi budaya bangsa kita sendiri. Ya kali aja gitu ada di antara teman-teman yang cukup anak saya yang cukup saya yang menjadi WNI, anak saya jangan ya. Itu kan heboh itu gara-gara budaya orang kok, negara orang kok dihina-hina. Jadi kalau kita sampai ke ranah itu salah, itu bukan living Quran ya. Kalau ada yang nggak suka misalnya ini Yasin ini Doib ini mestinya bacanya bukan Yasin, Al-Kahfi. Nah, itu nanti teman-teman ambilnya library research. Kalau itu terserah ya mau dikupas segi hukumnya apanya. Tapi kalau living Quran kita nggak boleh menghina budaya budaya masyarakat. Oke. Nah, tapi ada caranya gini, ada cara ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata kita melihatnya, aduh ini sebenarnya harusnya kita fair kan sebagai peneliti kan, karena kan ini memang dalilnya lemah kan. Nah, caranya itu kita dengan menukil pendapat-pendapat terkait surat Yasin. Nah, itu boleh. Jadi misalnya teman-teman memberikan eh, apa derajat ya kan yang bacanya. Kita nggak ngomong apa-apa, yang menilai pembaca. Atau misalnya ada jurnal atau ada buku atau ada ulama yang mengatakan bahwasanya pembacaan surat Yasin ini lemah misalnya. Itu kan bukan kita yang ngomong, itu kan apa penelitian terdahulu ya. Bagusnya lagi dengan imbang. Ya, jadi misalnya kalau ada yang mengatakan tidak boleh, kalau yang boleh bagaimana? Pendapatnya siapa? Nah, itu kita sajikan semuanya. Nah, jadi bukan kita yang ngomong itu adalah data-data. Nah, itu kalau gitu boleh, ya boleh. Oke. Oh ini ada memperkaya pengalaman spiritual. Nah, ini kan ada ini ya strategi mengajar ya berarti ya. Jadi strategi mengajarnya itu dibacanya dipisah-pisah ya atau berbeda-beda. Nah, supaya mereka itu lebih semangat. Nah, ini nanti hal ini misalnya sesuai dengan penelitian apa tentang metode belajar misalnya. Jadi itu yang disebut sebagai analisa. Apakah itu ada yang menguatkan, apakah itu ada yang membantah gitu ya dari penelitian-penelitian terdahulu. Makanya nanti pasti rujukannya banyaknya itu adanya di diskusi. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ini kan belum dibagi ya menjadi term-term ya. Jadi jadi wawancaranya itu masih gelondongan. Makanya nanti untuk kesimpulannya ini agak kurang nih saya kasih contoh di kelas sebelah ya karena yang kelas sebelah ini kemarin sudah buat dengan saya. Mana ya? Oke, oke. Nah, nampak ya hasil wawancara. Nah, ini kan hasil wawancara nih. Pertanyaannya apa? Narasumber satu 2 3. Ini kalau untuk jurnal, tadi sih saya bilang ini kurang sebenarnya, karena ini ustadznya satu, kemudian IRT-nya dua. Ini judulnya sama tentang Yasin juga. Ustadznya satu, narasumbernya dua. Ini menurut saya ini kurang. Kalau yang jurnal yang teman-teman kelas yang kedua ini lebih banyak ya wawancaranya. Nah, nanti ini wawancara ini itu di breakdown, dijadiin 3 term. Kalau saya nyebutnya coding ya, di 3 termin. Jadi dari seluruh wawancara ini hasilnya apa? Yang pertama, waktu dan intensitas pembacaan surat Yasin dari keseluruhan itu mengatakan dibacanya kapan? Ada yang mengatakan pada maghrib, pada subuh. Tuh. Jadi terbaca jelas di sini hasilnya itu menurut narasumber waktu dan intensitas pembacaan surat Yasin ini berapa kali per pekan. Kemudian motivasinya apa? Nah, motivasi dari semua narasumber apa? Tuh. Jadi sudah ada nih para narasumber membaca surat Yasin dengan tujuan memperoleh berkah, rahmat, ketenangan hati. Jadi diringkas dari berbagai macam wawancara tadi diringkas. Nah, kemudian yang ketiga itu pemahaman terhadap fadilah dan kesadaran personal. Jadi mereka memahami surat Yasin itu memfungsikannya sebagai apa? Nah, itu juga ada ringkasannya. Sehingga nanti kesimpulannya, 3 ini kesimpulannya.
Jadi berdasarkan hasil penelitian di atas, mayoritas narasumber mereka membaca surat Yasin kapan, motivasinya apa, pemahamannya terhadap resepsinya apa, resepsi fungsionalnya seperti apa, gitu kan. Nanti dibagi-bagi. Nah itu kalau teman-teman kesulitan bisa pakai ChatGPT boleh. Minta aja dia dibagi ini menjadi tiga ya, tiga tema besar gitu. Nah, nanti setelah itu teman-teman apa diurai lagi di diskusi ya. Jadi jangan mentah banget ChatGPT karena pasti akan aneh ya kalau tidak diurai lagi. Oke. Oke, kalau seperti ini kan dia masih modelnya kayak bercerita ya. Jadi ya kalau punya kita sendiri mungkin gimana ya? Ya gitu deh. Kurang fokus. Jadi nanti ada pengulangan ya. Kalau seperti tadi tidak ada pengulangan. Ini apa ya? Oh ya, jelaskan hubungan pesantren dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Baik, itu kali ya. Oke, ada pertanyaan tentang resepsi fungsional? Kalau teman-teman yang dari luar Jawa itu bagus ya resepsi. Ini sebenarnya bagus ini menarik di Papua. Nanti mungkin bisa lebih di apa lagi tuh ya? Keunikan tempat itu resepsinya seperti apa? Apakah sama banget dengan yang di Jawa? Kenapa bisa sama? Itu kan pasti ada pertanyaan. Atau moderasi beragama di Papua itu seperti apa? Orang pasti pengen tahu kan? Ya, ada pertanyaan atau tidak ada? Ibu, itu kan tadi yang udah Ibu tandain, nanti PDF-nya boleh di-share ke kita nggak, Bu? Ya, Biar ha, bisa. ya. Nah, nanti saya kirim ke Bu Padilla ya. Iya, Nanti baik, Ibu. dikirim ke grup ya, biar yang lain juga ikut baca. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, saya kembalikan ke pemateri ya. Makasih. Ini berarti ditutup, Bu? Atau gimana? Soalnya 4 menit lagi habis Iya. waktu. Oh iya, udah ditutup. Saya yang tutup, Bu. Iya, Bu, Ibu yang tutup. Ah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih juga kepada Ibu yang telah memberikan arahan dan masukannya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah. Ya, baik. Terima kasih ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, makasih. Waalaikumsalam, Bu. Terima Terima kasih, kasih Bu. banyak, Bu.